Shalom, jumpa lagi dengan saya lewat channel Klub Sukacita. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur untuk waktu yang baik ini Tuhan berikan bagi kami, baik tim Klub Sukacita, kru maupun para pelayan, tapi juga pemirsa Klub Sukacita dalam mendengarkan firman Tuhan di kesempatan ini. Biarlah Roh Kudus pimpin kami untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Pemirsa, bagian Alkitab yang akan kita baca di kesempatan ini terdapat dalam Kitab Ayub pasal 10 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-7. Kitab Ayub pasal 10 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-7. Di bawah perikop apakah maksud Allah dengan penderitaan? Ayat 5, apakah hari-harimu seperti hari-hari manusia, tahun-tahunmu seperti hari-hari orang laki-laki, sehingga engkau mencari-cari kesalahanku dan mengusut dosaku, padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah dan bahwa tiada seorang pun dapat memberi kelepasan dari tanganmu. Demikian firman Tuhan. Pujian kepada Kristus selamanya. Amin. Pemirsa, dari bagian Alkitab firman Tuhan Ayub pasal 10 ayat 5 sampai 7, kita dituntun dalam sebuah tema curahan hati kepada Tuhan. Curahan hati kepada Tuhan. Pemirsa, mencari jawaban atas soal hidup yang berat terkadang menguji iman percaya kita. Sebagai manusia, kadang kita cepat bosan atas penderitaan hidup yang tidak selesai-selesai, lalu kita berpikir untuk mengambil jalan pintas. Ada yang bunuh diri, ada yang meminta jalan keluar lewat paranormal, dan lain sebagainya. Tetapi sebagai orang percaya, pertanyakanlah atau keluhkanlah semua hal yang kita alami, kita rasakan itu harus kepada Tuhan. Layaknya Ayub yang diperhadapkan dengan penderitaan, ia tetap tegar dan datang kepada Tuhan untuk mempertanyakan tentang semua hal yang ia alami kepada Tuhan. Secara khusus pada bacaan kita saat ini, Ayub bertanya, apakah Tuhan itu sama dengan manusia sehingga menjalani hidup dengan semua hal, lalu mencari-cari kesalahannya, mengusut dosa-dosanya. Padahal bukankah Tuhan itu adalah Tuhan? Ia tahu tentang segala sesuatu. Bahkan ia tahu bahwa Ayub tidak bersalah. Tetapi dalam pertanyaan ini sesungguhnya Ayub mau mengakui bahwa sesungguhnya Tuhan itu tidak sama dengan manusia. Sesungguhnya Tuhan itu berkuasa melebihi manusia. Sehingga apa yang ia pertanyakan di ayat 5 tadi, bahwa Tuhan berkuasa atas segala sesuatu termasuk penderitaan atau ujian yang Tuhan izinkan. Nah, pemirsa Klub Sukacita yang diberkati, oleh sebab itu penting bagi kita sebagai orang percaya untuk mengakui kekuasaan Tuhan di dalam hidup kita. Apapun keadaan kita, janganlah kita mengabaikan Tuhan. Janganlah kita melupakan Tuhan, tetapi datang kepadanya. Keluhkanlah, curhatkanlah segala hal kepada Tuhan sambil menanti penyertaannya. Tuhan pasti memberi kelepasan. Tuhan pasti mengangkat penderitaan. Tuhan pasti akan memberi kelegaan di tengah-tengah keluh kesah yang kita alami. Oleh sebab itu, jangan menjauh daripada Tuhan, tetapi dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, soal-soal hidup yang bagi kita sulit untuk dicari jalan keluarnya, dekatlah kepada Tuhan. Curahkanlah isi hati kita kepada Tuhan, sebab hanya Dia yang dapat menolong kita. Hanya Dia yang dapat menyelesaikan persoalan kita. Hanya Dia yang bisa memberi jalan keluar. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur
waktu yang baik ini lewat firman-Mu. Kami belajar untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan ketika diperhadapkan dengan seluruh persoalan hidup yang kadang membebani pikiran keberadaan hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolong kami supaya kami tetap beriman kepada Tuhan, sehingga dapat berpikir yang positif, berpikir yang baik ketika diperhadapkan dengan penderitaan. Jangan biarkan kami ada dalam keputusasaan, tetapi biarlah kami semakin dekat dengan Tuhan, sehingga Tuhan memberi kami jalan keluar, Tuhan memberi kami solusi atas semua persoalan hidup kami. Tanamkanlah firman-Mu dalam kehidupan kami, berkati pemirsa Klapus Sukacita di mana saja mereka berada, dalam seluruh keberadaan hidup mereka, apapun yang sedang mereka hadapi. Mari Tuhan turut terlibat di dalamnya, selesaikanlah itu menurut cara dan waktu-Mu. Berkati juga tim Klapus Sukacita dalam kesediaannya untuk memberitakan firman Tuhan lewat channel ini, baik kru maupun para pelayan. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu dalam seluruh tugas pelayanan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpuji-puji nama-Mu dari dulu kini hingga selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.